Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya saya membuat daftar tabel dan gambarnya pada bab yang bentuknya angka. Nah, bagaimana kalau bentuk babnya itu Romawi gitu ya? Kan ini kan tidak terdeteksi angka gitu ya. Nah, semisal di model 1.1 gitu ya, di bab 1, di bab 2, 2.1, maka nggak bisa teman-teman ya. Ini gimana terusan caranya supaya bisa bikin tabel yang 1.1, 2.1, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Untuk membuat tabel yang sederhana, nah jadi ada dua versi ya teman-teman ya. Penamaan caption untuk tabel dan gambar itu ada yang versi 1 angka aja dan ada yang versi 2 angka gitu ya. Jadi misal kayak tabel ini ada tabel 1, captionnya apa gitu ya, tulisannya keterangannya apa gitu. Yang versi yang kedua bentuknya adalah 1.1 gitu ya, 1.2 dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pakai yang satu aja itu gampang ya teman-teman ya. Nanti yang agak masalah adalah ketika kita pakai pemodelan keterangannya 1.1 dan dimana 1.1 itu mewakili di bab 1 gitu ya, bab 1 1.1. Ntar kita ada tabel lagi di bab 2 gitu, ntar tulisannya harus 2.1. Nah itu gimana caranya gitu ya teman-teman ya. Nih kita coba dulu ya teman-teman ya. Untuk yang versi yang pertama, caranya mudah sekali ya teman-teman. Kita ke references, kita insert caption ya di sini ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini kan kita pinginnya tabel ya teman-teman ya. Kita kalau nggak ada, kalian bisa new label ini ya teman-teman ya. Kita tulis tabel, gitu. Kita oke aja. Kemudian untuk gambar, karena di sini nggak ada gambar ya teman-teman ya, jadi kita new label lagi, kita tuliskan gambar. Nah seperti itu, kita nggak usah menuliskan angkanya lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, ini kan tabel ya teman-teman ya tadi ya, kita langsung aja pilih tabel, kita kasih, misal kalau mau dikasih titik, kasih aja ya, kalau nggak perlu titik nggak apa-apa, nggak usah dikasih titik. Space, kita tulis saja tabel A, B, C. Kita oke, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kalau tabel kan biasanya di atas ya teman-teman ya penamaannya. Kalau gambar, captionnya ada di bawah. Nah, itu seperti itu. Umumnya seperti itu. Kalau format dari kampus kalian atau mungkin dari organisasi atau instansi kalian, di bawah semua ya, terserah kalian ya, menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan formatnya tidak mengikuti format umumnya ya teman-teman ya. Kita ubah dulu formatnya, kita ganti fontnya, semisal 10 seperti ini ya. Kalian bisa menyesuaikan, warnanya hitam gitu ya. Kemudian rata tengah seperti ini. Nah, saya pilih yang center ini ya, Ctrl E shortcutnya. Nah kalau udah seperti ini teman-teman, kita akan memanfaatkan style sini ya teman-teman ya. Jadi kita more ini ya, dan ada caption di sini teman-teman. Nah di caption ini kita klik kanan ya, kemudian update ini teman-teman ya, update caption to match selection. Jadi kita nggak usah modify lagi. Kita nggak usah ngatur-ngatur lagi ya di dalam sini, kelamaan. Jadi udah kita ubah tadi font dan ukuran fontnya, warnanya, formatnya seperti ini. Kalau udah, kita ke caption tadi, kita klik kanan, pilih yang update caption. Nah otomatis caption ini akan menyesuaikan dengan format yang udah kita buat barusan. Nah seperti itu teman-teman caranya. Oke, tabel 1 udah selesai. Kita cari lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar pun sama ya teman-teman ya. Jadi references, kita insert caption. Nah, ini tadi kita udah buat
tabel, sekarang gambar ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kalian boleh kasih titik, boleh tidak, kasih keterangan gambar ABC, enter aja. Oke. Nah udah seperti ini teman-teman. Jadi itu tadi gambar satu, tadi tabel satu, sekarang gambar satu. Nah ini ya, ada tabel yang kedua di sini. Sama caranya, insert caption, kita pilih tabel. Nah otomatis tabelnya akan langsung urut ya teman-teman ya, jadi nggak ulang dari satu lagi. Kita juga nggak perlu bikin penomoran secara manual, ini udah otomatis gitu ya. Kita tinggal kasih titik gitu ya, atau nama gitu ya, tabel DEF, enter. Nah seperti itu teman-teman caranya. Salah ada gambar lagi, tadi gambarnya masih gambar satu ya, kita pilih gambar. Nah gambarnya lanjut, kita kasih gambar DEF gitu ya, kita enter. Oke. Nah seperti ini teman-teman, maka dia otomatis akan lanjut. Nah ini juga ya, kita juga bisa dengan klik kanan insert caption. Nah gambar 3 gitu teman-teman ya, kita tinggal ngasih namanya aja, gambar GHG gitu ya, gambar 3 titik, ini saya kasih titik. Nah oke. Nah seperti itu teman-teman, otomatis dia akan urut gitu ya. Insert caption, tabel. Nah seperti ini ya, tabel, kita kasih titik, tabel GHG. Salah seperti itu, kita oke. Nah otomatis dia akan menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu caranya, mudah sekali. Nah bagaimana dengan versi yang 1.1, 2.1, 3.1? Nah kita undo dulu. Nah ini teman-teman ya, untuk penamaan tabel dan gambar di bab yang bentuknya Romawi ini kita akali ya teman-teman ya. Ada sedikit trik di sini supaya bisa terdeteksi gitu ya headingnya. Kenapa? Karena ini Romawi ya, jadi tidak terdeteksi oleh Word sebagai angka, jadi nggak bisa teman-teman. Maksudnya nggak bisa seperti apa? Coba ya. Kita ingin maksudkan adalah modelnya adalah tabel 1.1 seperti itu ya teman-teman ya. Karena di bab 1, nanti di bab 2 tabel 2.1 dan seterusnya gitu ya. Kita coba. Nah, caranya adalah dengan kasih numbering nih ya teman-teman ya. Kita centang, nah ini kan, ini patokannya adalah heading 1 ya teman-teman ya. Kemudian kita ganti period, titik, kita oke. Nah nggak bisa teman-teman ya. Jadi there's no chapter number to include in the caption or page number. Jadi nggak kelihatan teman-teman, karena nggak ada angka yang mewakili heading 1 gitu ya. Jadi ini heading satunya kan berupa huruf semua ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa ngasih 1.1 gitu, nggak bisa. Coba ya kita oke. Nah ini mungkin muncul di sini, tapi ketika kita oke, misal kasih dulu namanya tabel ABC gitu ya. Kita oke. Nah lihat teman-teman, dia akan terdeteksi 0. Karena apa? Karena nggak ada angkanya di sini, di heading satunya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa seperti itu 1.1? Nah, caranya seperti ini teman. Kita ulangi lagi. Nah, caranya dengan memberi angka teman-teman ya. Wah, seperti apa itu gitu ya. Kita kasih angka. Ini kan ada jeda ya teman-teman ya. Ini kita sedikit ngakali gitu ya, diakali gitu ya. Nah ini kan pasti ada jeda ya teman-teman ya. Ini kita kasih angkanya di sebelah sini teman-teman. Gimana Pak maksudnya? Oke, kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan heading 1 ini ya teman-teman ya. Heading 1 karena belum ada nomornya.
Saya akan tambahkan angka di sini, teman-teman. Nah, ini kan bab 1 ya. Kita tulis saja 1 titik gitu, teman-teman. Tab. Nah, dan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita atur sebagai heading 4, teman-teman. Nah, jadi kita udah nggak usah ngotak-ngatik heading 1, 2, 3 yang udah kita buat. Kita pakai aja heading 4 ini ya. Nah, sebelum kita masukkan ke styles untuk heading 4-nya, kita hilangkan dulu, teman-teman. Ganti fontnya putih. Nah, kalau udah seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah putih warnanya, baru kita klik kanan update heading to. Nah, ini update heading 4 to match selection. Loh, Pak, nanti keluar di sini. Nah, ini gampang ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa atur. Oke, kita udah punya di bab 1 angka 1. Kita lanjut ke bab 2. Kita langsung aja, teman-teman. Kita klik aja. Nah, seperti itu. Kita ke bab 3. Kita pilih sela-selanya ini heading 4 ini ya. Ini. Nah, kemudian ini juga sama heading 4. Nah, kemudian bab 5 juga. Nah, seperti ini. Nah, sampai di navigation pane ini terlihat ya. Nah, bagi yang belum kelihatan navigation pane-nya, kalian bisa dengan view, kemudian centang ini ya, teman-teman ya, navigation pane ini. Nah, di tutorial saya sebelumnya sudah ada ya caranya bikin biar seperti ini. Oke, kita udah punya angka-angkanya. Lalu selanjutnya seperti apa? Udah selesai, teman-teman. Kita tinggal bikin tabelnya sekarang. Masuk ke references, insert caption ya. Nah, ini kan tabel ya, teman-teman ya. Tadi udah buat. Kalau belum buat, kalian bisa bikin dengan cara new label. Tulis saja tabel dan gambarnya gitu ya, dengan cara new label. Oke, karena ini tabel, kita pilih tabel. Nah, sekarang di numbering ini, nah ini teman-teman yang jadi patokannya ya. Kita bukan lagi ke patokan heading 1, tapi ke heading 4. Nah, karena tadi kan kita penomorannya dari situ ya, teman-teman ya. Kemudian jangan lupa ini periodnya diganti separatornya, pemisahnya diganti titik, period ini. Kita oke. Nah, 1.1. Kita kasih nama tabelnya, tabel ABC. Kita oke. Nah, berhasil, teman-teman. Jadi penamaannya udah seperti ini. Kita ubah dulu formatnya ya. Jadi times. Ini kalian bisa menyesuaikan ya, teman-teman ya. Kemudian italiknya saya hilangkan, saya ganti warna hitam. Kemudian saya tengahkan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa seperti tadi ya. Jadi pilih yang more ini, captionnya di klik kanan, kemudian update caption to match selection ini. Nah, udah selesai, teman-teman. Kita udah punya format captionnya. Kita sekarang tinggal cari mana yang perlu dikasih keterangan. Nah, ini gambar ya sekarang ya. Gambar, kita referensi, insert caption. Nah, ini diganti gambar ya, teman-teman ya. Nah, ini kan masih belum ya. Masih belum. Kita atur numberingnya. Kita centang. Kita pilih yang heading 4. Pemisahnya titik. Kita oke. Nah, dia akan jadi 2.1, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi triknya di bagian itu ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Kita buat angka semuanya gitu ya, teman-teman ya. Karena bentuk babnya adalah Romawi yang di mana itu tidak terdeteksi sebagai angka. Oke, kita lanjut gambar ABC gitu ya. Kita oke. Nah, seperti ini, teman-teman, bentuknya. Lanjut ya. Nah, ini ada gambar lagi ya, ada tabel lagi gini ya. Nah, harusnya kan kalau udah di bab 2 gini tabelnya kan berarti jadi 2.1 ya. Karena di bab 2 ini belum ada tabel, jadi bentuknya harusnya adalah tabel 2.1. Kita coba.
kita ubah ke tabel. Nah, begitu teman-teman caranya. Tabel DF misal, kita enter aja. Selesai teman-teman, beres. Di bab 3 nggak ada gitu ya. Nah, ini sekarang ada di bab 4 teman-teman, di bab 4. Kita klik kanan boleh ya, melalui references bisa, melalui klik kanan juga bisa. Insert caption, kita ubahnya ke gambar. Nah, otomatis dia akan jadi 4.1 gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Gambar DF misal seperti itu. Kita oke, kita senterkan. Nah, gitu aja teman-teman, caranya simple. Nah, ini ya teman-teman ya. Di dalam satu bab ada 2 gambar seperti ini. Ini kan harusnya berarti gambar 4.2. Kita coba aja. Nah, bener ya, berarti ya udah teman-teman ya. Lanjut, kita tinggal kasih namanya gambar misal, oke. Kita tengahkan. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Ada tabel lagi ternyata di sini. Nah, kalau tabel kita nggak bisa ya teman-teman ya. Terserah kalian sih sebenarnya. Kalau kalian milih dengan cara klik kanan seperti ini, otomatis captionnya akan ada di bawah tabel ya teman-teman ya. Kalau kita misal kita mengharapkan captionnya ada di atas, keterangannya ada di atas, maka melalui referensi sini kemudian insert captionnya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita pilih yang tabel. Nah, jadi karena belum ada tabel, maka di bab 4 keterangannya menjadi 4.1. Tabel. Ini kita oke aja. Nah, semisal kita tambahkan tabel lagi gitu ya teman-teman ya, yang harusnya jadi tabel 4.2 gitu ya. Misal kita tambahkan lagi di sini gitu ya. Oke, kita enter, kita masuk ke references, insert caption. Nah, otomatis dia akan jadi tabel 4.2. Kita buat namanya tabel kayak ini misal. Kita oke. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Maka ini akan secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah buat penamaannya gitu ya. Sekarang kita loncat aja ke daftar tabel. Nah, caranya gimana supaya langsung masuk ya? Jadi ke references, kita pilih yang insert table of figures ini teman-teman. Yang atas ini ya. Nah, karena ini daftar tabel, maka kita pilih yang tabel ya teman-teman ya. Nah, kalau udah langsung oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kelihatan ya di bab 1, di bab 2, dan di bab 4. Begitu juga yang gambar teman-teman, sama aja. Kita insert table of figures ini ya teman-teman ya. Nah, ini pilih yang gambar. Oke, nah seperti ini teman-teman. Selesai ya teman-teman ya. Jadi kita pakai bantuan ini ya teman-teman ya. Nah, penomoran yang semu ini ya. Jadi fungsinya supaya untuk mendeteksi headingnya gitu ya. Biar bisa kebaca gini ya teman-teman ya. 1.1-nya. Nah, seperti itu. Misal saya mau menambahkan tabel gitu ya teman-teman ya. Nah, misal kita ke bab 3 ya teman-teman ya. Nah, di sini misal kita kasih aja tabel gitu ya. Nah, seperti ini. Kita insert caption, reference, insert caption. Nah, 3.1 benar ya teman-teman ya. Kita tambahkan captionnya. Tabel seperti ini, oke. Nah, udah ini kan nambah ya teman-teman ya, atau mungkin mau kasih gambar sekalian gitu ya. Kita tambahkan gambar juga. Nah, seperti ini misal. Nah, kita references, kita insert caption ya. Kita ganti gambar. Nah, kita kasih keterangan gambar
seperti ini. Oke. Nah, udah. Ini kan kita udah nambah tabel ZC sama gambar ZXC ini ya teman-teman ya. Kita langsung ke daftar tabel lagi. Nah, ini kan belum ada nih di sini ya. Caranya adalah untuk menambahkan dengan cara update table ini teman-teman. Nah, ini ada dua ya teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada dua pilihan. Kalau pilihan yang pertama ini hanya update halamannya aja gitu ya. Kalau mungkin kalian menambahkan teks hingga akhirnya tabelnya turun atau gambarnya turun, pilih yang update page numbers only. Sedangkan kalau kalian menambahkan tabel baru atau gambar baru, pilih yang update entire table ini teman-teman. Kita oke aja. Nah, maka otomatis tabel di bab 3 ZXC udah masuk ke daftar tabel. Begitu juga dengan gambar gitu ya. Tadi kan di bab 3 ya teman-teman ya. Kita arahkan kursornya gitu ya teman-teman ya, caranya ya. Kita arahkan kursornya di daftar gambarnya. Kemudian kita update table ini teman-teman ya. Nah, pilih yang entire table. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Gampang ya teman-teman ya. Nah terus ini nanti gimana Pak untuk penomoran seperti ini? Nah, kalau kalian udah bikin seperti ini boleh kalian biarkan aja gitu ya teman-teman ya. Kan ini kan navigation pane kan hanya sebatas ini aja ya, bantuan aja ya teman-teman ya. Boleh kalian hapus, boleh kalian biarkan aja. Kalau memang merasa terganggu, kalian hapus aja nggak apa-apa. Terus apa nggak pengaruh Pak ke penamaan tabelnya? Ya kalau kalian nanti melakukan update, dia akan hilang ya teman-teman ya. Jadi usahakan semua tabel dan gambarnya fix terlebih dahulu, baru kalian hapus ini ya teman-teman ya, angka yang ini ya. Nah, ini kalian hapus. Jadi kalau belum selesai ada tambahan tabel, sekiranya jangan dihapus dulu. Itu ya teman ya. Misal saya hapus saja. Ya biar tetap bagus gitu ya. Nah, ini aja teman-teman. Kita hapus saja. Seperti biasa caranya ya. Nah, seperti itu, maka otomatis tabelnya nggak akan berubah kok teman-teman. Karena beda dengan penomoran ini ya teman-teman ya. Kalau penomoran ini dia kalau kita ganti aja otomatis yang bawah akan ikut berubah. Kalau daftar tabel dan daftar gambar, penamaan pada tabel dan gambar tidak update secara langsung. Jadi kita agak manual ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau udah hilang, maka ya tabelnya nggak akan berubah teman-teman. Nah, ini ya. Walaupun angkanya hilang, nama tabelnya tetap, angkanya juga tetap. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Mudah bukan? Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau request, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya akan buatkan video penjelasannya. Nah, kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.